Gary mulai diteror sama makhluk penghuni Gunung Lawu karena Gary sudah melanggar sesuatu, guys. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membacakan kisahnya Gary ketika mendaki ke Gunung Lawu. Jadi guys, di tahun 2013 lalu ketika Gary mendaki ke Gunung Lawu bersama 3 orang temannya, di saat mereka hendak melanjutkan ke pos 4, Gary mulai diteror sama makhluk penghuni gunung itu. Kenapa Gary sampai diteror? Ternyata Gary sudah melanggar sesuatu, guys. Nah, apa yang sudah dilanggar dan apa saja bentuk terornya? Yuk kita simak sama-sama kisahnya. Tapi sebelum masuk lebih jauh, buat kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe karena akan ada video-video baru yang bakal membuat kita merinding bareng-bareng. Jadi guys, kisah ini terjadi di tahun 2013 lalu ketika Gary bersama 3 orang teman kampusnya melakukan pendakian ke Gunung Lawu via Cemoro Sewu dalam rangka liburan akhir semester. Singkat cerita, setiba di base camp sekitar jam 2 siang mulailah mereka melakukan pendakian. Sampai tiba di pos 2 sekitar jam 6 sore, mereka pun istirahat sambil menunggu waktu maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Sekitar jam setengah 7 malam, mulailah mereka melanjutkan pendakian menuju ke pos 3. Gary berjalan di posisi paling depan dan ketiga temannya berjalan di posisi paling belakang. Gak kerasa, setelah jalan beberapa lama, Gary mulai merasa pegel, capek, lelah bercampur aduk. Nah, di situ Gary mulai mengeluh dan sambil menggerutu. Aduh, capek banget nih. Mana warung Mbok Im masih jauh lagi. Pengennya cepet-cepet nyampe nih, biar bisa istirahat langsung. Di tengah kekesalannya, sempat terucap kata-kata kasar, makian, dan umpetan dari mulutnya Gary. Berawal dari ungkapan kekesalan itulah awal mula semua teror terjadi. Gary mulai merasa tas karirnya semakin berat. Tiba-tiba dari tepi jalur pendakian, dia mendengar ada suara raungan macan. Di situ Gary mulai panik. Dia pun mulai waspada sambil memperhatikan sekeliling. Gary sempat berpikir, ini raungan macan beneran apa jadi-jadian? Kalau macan jadi-jadian, mentok-mentok kesurupan. Tapi kalau macan beneran, kalau sampai diterkam, siapa yang bakal menolong? Di tengah kepanikannya itu, datanglah 3 temannya dari arah bawah. Hati-hati mas, ada macan. Lalu ketiga temannya tadi ngomong lagi, di Lawu mana ada macan mas? Kamu jangan aneh-aneh deh. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan. Sampai beberapa saat, mereka pun kembali beristirahat. Ketika Gary tengah beristirahat, tiba-tiba Gary mendengar ada suara anak kecil tengah tertawa sambil bermain di sekitaran Gary. Karena saking capeknya, Gary kembali mengeluarkan kata-kata umpatan. Ah, dasar bangke, orang lagi capek-capek malah diisengin. Setelah mengeluarkan kata-kata umpatan itu, bukannya hilang suara tadi, malah jadi bertambah. Yang semula suaranya hanya 1, kini menjadi 2 orang. Yang satu suara anak-anak sekitar berumur 10 tahun, dan yang kedua sedikit lebih dewasa dari suara yang pertama. Gary pun nanya sama ketiga temennya, lu denger nggak ada suara anak-anak? Ah Ger, nggak ada kok, lu halu kali. Akhirnya Gary pun mengajak ketiga temannya untuk meninggalkan tempat itu. Ketika itu waktu menunjukkan jam 9 malam.
dan Gary melanjutkan pendakian menuju ke warung Mbok Yem. Di tengah perjalanan, posisi Gary yang ada di depan, dia melihat ke sisi kiri bibir jurang. Ada sekumpulan orang berpakaian pendaki tengah duduk-duduk sambil menghangatkan tubuh menggunakan lampu petromak zaman dulu yang ada payungnya. Di saat Gary melewati sekumpulan orang itu, mereka semua memperhatikan Gary dengan tatapan kosong dan tanpa ekspresi sama sekali. Gary pun menyapa mereka, "Permisi mas." Tiba-tiba salah satu dari mereka ngomong ke Gary, "Mas, tolongin saya mas, saya kedinginan di sini." Sontak Gary kaget, kok minta tolong ke saya? Dalam pikiran Gary, padahal teman-temannya ada dan ada petromak di depannya. Masa kedinginan? Gary pun menjawab, "Ya mas, sebentar ya, saya nunggu teman-teman saya dulu." Setelah beberapa langkah, Gary menoleh lagi ke tempat itu. Dan seketika, orang-orang yang berkumpul dengan lampu petromak tersebut hilang semuanya. Barulah Gary sadar kalau itu bukanlah orang, melainkan sosok-sosok yang tinggal di tempat itu. Lalu lanjutlah Gary jalan dan tiba-tiba pundaknya ada yang nepok dari belakang. "Mau kemana? Jalannya lurus, bukan belok ke kiri. Kalau ke kiri, jurang." Ternyata tanpa disadari, Gary sudah berjalan menuju ke arah jurang. Gary pun tersadar kalau dia benar-benar sudah lelah. Sekitar jam 12 malam, tibalah mereka di warung Mbok Yem. Mereka mendirikan tenda, makan, dan beristirahat di situ. Setelah selesai makan, Gary pun mulai beristirahat. Ketika Gary tengah tertidur lelap, dia bermimpi didatangi sosok dua anak perempuan tadi berambut sebahu mendekat ke arah Gary. Tiba-tiba dada Gary terasa berat dan napasnya semakin sesak. Begitu pula bagian pahanya terasa berat, seperti ada yang menindih. Sontak dia terbangun dari tidurnya. Dan lu tahu ada apa di dadanya? Ternyata dua anak perempuan tadi tengah duduk di perut Gary sambil menghadap ke mukanya. Dan yang satu lagi duduk di pahanya Gary. Sontak Gary kaget dan hendak berteriak. Tetapi mulutnya sama sekali nggak bisa digerakin. Seperti terkunci. Dan napas Gary pun mulai terengah-engah. Dia pun segera duduk sambil menghela napas. Lalu teman Gary yang ada di sebelahnya nanya, "Kenapa Ger?" Enggak ada apa-apa." Di situ Gary cuma menahan apa yang sudah ia alami. Lanjutlah Gary tidur sampai jam setengah 6 pagi. Dia pun terbangun dari tidurnya. Ketika bangun, ternyata dua orang temannya sudah berangkat ke puncak. Dan salah satu temannya tinggal sambil menunggu Gary bangun. Gary pun sempat nanya, "Loh mas, yang lain kemana? Udah pada berangkat ke puncak? Mas nggak ikut ke puncak?" "Apaan? Kamu sejak semalam tidurnya mengeluh dan minta tolong. Kita kira kamu sakit, Ger. Jadi daripada kenapa-kenapa, mending saya nunggu di sini aja." Ternyata guys, tanpa disadari, sejak semalam Gary ini ngigo sambil teriak-teriak minta tolong dan mengeluh, aduh. Padahal Gary merasa hanya bermimpi didatangi oleh sosok dua anak perempuan tadi. Dan setelah itu dia tidur seperti biasa. Lalu Gary bersama dua orang temannya tadi duduk santai sambil menikmati secangkir kopi. Di saat Gary sedang duduk santai, dia merasa pahanya pegel bercampur nyeri. Karena penasaran, diperiksalah pahanya. Ternyata ada lebam berwarna biru membentuk telapak kaki anak kecil. Di situ Gary tetap menahan untuk tidak menceritakan apa yang sudah ia alami sampai perjalanan pulang. Sekitar jam 10 pagi, setelah teman-temannya turun dari puncak, mereka pun bersiap-siap untuk turun kembali menuju base camp. Nah, sebelum mulai perjalanan turun, Gary sempat mengucapkan permohonan maaf kalau kemarin dia sempat berbicara nggak sopan dan sempat marah-marah. Setelah selesai beres-beres tenda, packing-packing barang,
mulailah mereka melakukan perjalanan turun. Nah, di saat perjalanan turun ini, Gary berada di posisi belakang dan ketiga temannya berada di posisi depan. Ketika melewati pasar bubrah, Gary melihat seekor burung jalak melompat-lompat di depannya. Ternyata burung jalak itu menuju ke arah sebungkus rokok gudang garam. Lalu rokok itu pun diambillah oleh Gary. Dan di dalam kotak rokok itu masih tersisa 4 batang rokok lengkap dengan korek apinya. Lumayan sambil bantu-bantu buang sampah dalam pikiran Gary. Lalu lanjutlah dia jalan. Sampai beberapa langkah, Gary ini merasa kok lemes ya. Kalau ada minuman atau suplemen yang bisa meningkatkan stamina, lumayan juga nih dalam pikiran Gary. Seketika burung jalak tadi kembali muncul di hadapan Gary sambil melompat 3 kali. Tanpa disadari, Gary menginjak sesuatu benda di kakinya. Setelah diperhatiin, ternyata Gary menginjak 2 bungkus madu saset. Lalu diambillah madu tadi dan diminum sama Gary buat menambah stamina selama perjalanan turun. Lanjutlah lagi jalan-jalan dan Gary teringat kalau tadi ketika di Mbokyem dia lupa untuk membeli air mineral. Dan Gary mulai merasa haus. Tiba-tiba dari arah belakang datang bapak-bapak menggunakan pakaian jarik Jawa tanpa menggunakan alas kaki. Bapak itu pun menyapa Gary. "Mas, haus ya? Nih ada air nih, ambil aja nggak apa-apa." Lalu diambillah sama Gary air pemberian bapak tadi dan diminumlah sampai beberapa tegukan. Selesai minum, Gary pun hendak mengembalikan botol minuman milik si bapak itu. Tapi si bapak kembali ngomong, "Gak apa-apa, bawa aja mas, buat bekal sampai ke bawah. Hitung-hitung bantu buang sampah." "Oh iya, makasih pak," jawab Gary. Lalu si bapak meneruskan perjalanannya menuju ke arah bawah. Di situ Gary berusaha untuk mengejar si bapak. Tapi bapak-bapak itu hilang seketika. Dan Gary tidak lagi ketemu. Nah, terlepas dari percaya nggak percaya akan hal mistis, tetapi yang ada dalam pikiran Gary ketika itu, sejak dia meminta maaf, apa yang ada di pikiran Gary dan apa yang ia butuhkan terkabul seketika. Sampai tibalah Gary di base camp dan langsung melanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Setiba di rumah, ketika Gary terlelap tidur, Gary dimimpiin sama 2 sosok anak perempuan tadi. Tapi kali ini kedua sosok anak itu tidak lagi mengganggu Gary. Mereka hanya mendekat kurang lebih 2 meter di hadapan Gary. Kedua sosok anak itu sambil menatap ke arah Gary, mereka ngomong, "Lain kali jangan marah-marah lagi ya." Oke guys, itu tadi kisah pengalamannya Gary ketika mendaki ke Gunung Lawu tahun 2013. Mudah-mudahan kita bisa mengambil sisi positif dan pelajaran dari kisah tadi. Buat kalian yang memiliki kisah pengalaman yang serupa dengan Gary atau ada tanggapan lain, silahkan komentar di bawah. Semoga kalian terhibur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas kita akan membacakan kisahnya Gary ketika mendaki ke gunung.